ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun belajarnya tetap di rumah, tapi tidak mengurangi semangat kalian. Baiklah, pada hari ini saya ingin menjawab lembar kerja siswa yang saya berikan minggu lalu, yaitu tentang kecerdasan emosi dan pengendalian diri. Apa sih pengendalian diri itu? Saya sudah menjawab, saya sudah menerima jawaban dari kalian yang beraneka ragam. Pengendalian diri itu merupakan sikap, tindakan, atau perilaku seseorang secara sadar, baik direncanakan ataupun tidak, untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Sedangkan yang dikendalikan dari diri kita itu apa aja sih? Banyak hal yang harus kita kendalikan dari diri kita, yaitu kalau dalam keluarga kita biasanya hidup sederhana yang tidak suka pamer harta kekayaan dan kelebihannya, tidak mengganggu ketentraman anggota keluarga lainnya, tunduk dan taat terhadap aturan serta perintah orang tua. Yang kedua, dalam bermasyarakat biasanya mencari sahabat sebanyak-banyaknya. Terus kalian bisa saling menghormati dan menghargai orang lain. Terus kemudian mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Dalam lingkungan sekolah biasanya patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku di sekolah, menghormati dan menghargai teman serta guru, pegawai yang ada di sekolah. Kemudian berani mengatakan tidak pada ajakan atau paksaan teman-teman yang kurang baik, misalnya tawuran atau perbuatan-perbuatan yang tercela ya. Selanjutnya hidup penuh kesederhanaan, tidak sombong dan gengsian. Nah, terus pertanyaan yang ketiga itu ada mengendalikan emosi adalah salah satu kunci sukses seseorang. Bagaimana pernyataan tersebut? Terangkan penjelasan Anda. Ya, benar ya. Jadi, menurut Daniel Goleman, ada beberapa kemampuan yang menyebabkan seseorang mempunyai EQ tinggi atau emotional quotient yang tinggi. Kemampuan tersebut seperti memahami dan mengenali emosi diri, yaitu kesadaran untuk mengenali perasaan pada waktu perasaan itu sendiri, mampu mengelola emosi, menangani perasaan agar perasaan itu dapat terungkap dengan tepat. Selanjutnya adalah memotivasi diri, kemampuan untuk menata emosi, mencapai tujuan, selalu meyakinkan diri sendiri, bergairah dan antusias. Kemudian ada kemampuan juga mengenali emosi orang lain. Nah, ini kemampuannya untuk dapat berempati atau merasakan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Selanjutnya adalah kemampuan untuk membina hubungan, yaitu kemampuan untuk dapat menularkan perasaan positif kepada orang lain. Jika kelima hal tersebut dimiliki individu, bukan hanya cerdas emosi, tapi juga biasanya akan menjadi pribadi yang sukses. Pertanyaan selanjutnya, berilah alasan mengapa emosi itu perlu dikendalikan ya. Seseorang yang secara emosi bermasalah tentunya akan sulit untuk mempelajari sesuatu. Remaja yang pemarah, yang cepat stres, depresi, biasanya malas untuk membuka diri dan menerima pengalaman pembelajaran yang baru. Jadi orang yang cerdas itu secara emosi bukan hanya memiliki kecerdasan atau emosi dan perasaan, tapi juga memahami apa arti emosi dan perasaan tersebut, dapat melihat diri sendiri seperti orang lain melihat kita, terus kemudian mampu memahami orang lain seolah-olah apa yang dirasakan orang itu kita rasakan juga ya, seperti berempati itu tadi. Selanjutnya yang kelima adalah manfaat pengendalian diri itu apa ya. Manfaat yang diperoleh dari keberhasilan seseorang dalam mengendalikan diri itu seperti mampu meningkatkan kesabaran. Dengan kesabaran
dapat meningkatkan komunikasi positif di lingkungan masyarakat sehingga diperoleh suasana yang tenang. Yang selanjutnya biasanya akan lebih dapat menimbangkan mencukupan kebutuhan hidup, lebih mandiri begitu ya, maksudnya yang sesuai dengan kemampuan diri dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Yang selanjutnya adalah dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan, seperti itu. Saya rasa itu jawaban-jawaban dari lembar kerja yang kemarin saya berikan. Semoga bermanfaat. Terutama adalah kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa perlahan-lahan menjadi pribadi yang cerdas secara emosi atau memiliki emotional quotient yang bagus. Saya rasa itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga di kemudian hari kita bisa bertemu lagi. Jangan lupa stay at home, hindari keramaian, dan tetap belajar seperti biasa di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.